Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di hari ini dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tak terasa di hari ini kita sudah tiba kembali di awal siklus perjalanan kalender gereja yang selalu dimulai dari Minggu Advent yang pertama. Dalam 4 minggu berturut-turut kita sebagai anak-anak Tuhan akan bersama-sama mempersiapkan diri kembali untuk menghayati akan kasih Allah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Dan di hari ini mengawali akan Minggu Advent yang pertama dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan, kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarik pada pasalnya yang ke-16, pada ayatnya yang ke-8 dan 9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di hari ini, kami akan kembali membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami, teristimewa di hari ini Tuhan, kami melangkahkan kaki kami memasuki hari yang baru dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, di mana Minggu Advent yang pertama yang akan kami lalui selama 4 minggu berturut-turut. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, 1 Tawarik pada pasalnya yang ke-16, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Untuk itu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya dikala ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus berperkara bagi kami semua, supaya kami dapat memahami dengan baik dan benar arti dan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pada pasalnya yang ke-16, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari dalam kitab 1 Tawarik pada pasalnya yang ke-16 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9, tema yang akan kita renungkan di hari ini adalah nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Pemirsa yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sukacita yang besar bagi umat Tuhan ketika tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Sebab tabut Allah adalah lambang kehadiran Allah dan juga untuk terus mengingatkan mereka akan perbuatan Tuhan yang hebat, yang memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan, memberikan pengajaran. Seorang Daud dengan nyanyiannya mengundang umat Tuhan untuk memuji akan kebesaran Tuhan. Sebab layaknya umat Tuhan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Nyanyian jemaat tidak hanya didengar oleh telinga. Bukan karena suara yang merdu, juga bukan karena kepandaian dalam memainkan alat musik. Tetapi nyanyian jemaat adalah dasar penyataan iman tentang perbuatan Allah yang besar. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan saat ini, Daud juga mau mengingatkan dan mau mengajak kita semua untuk bersyukur, bernyanyi, bermazmur, dan mencari Tuhan. Dan dari firman Tuhan di saat ini yang kita renungkan ada 5 hal yang akan kita renungkan bersama. Hal yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan dan panggilah namanya.
Bapak Ibu pemirsa Tabur Injil dapat melihat dan membacanya pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dari bagian ini untuk pertama kalinya, Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bahwa Daud meminta Asaf dan saudara-saudaranya juga untuk memazmurkan lagu pujian kepada Allah. Hal yang kedua, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Di mana kita melihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan di dalam ayat-ayat sebelumnya, Asaf dan saudara-saudaranya serta Daud memazmurkan mazmur pujian bagi Tuhan, sebab Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Hal yang ketiga, kita lihat dari bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Di sini Daud mau mengingatkan kepada orang-orang Israel pada zaman itu agar hendak mencari Tuhan dan kekuatannya, mencari Allah dan kuasanya, dan setia mencari wajahnya seperti yang tertulis dari dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Di dalam Amos pasal 5 ayat 4 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang keempat yang kita petik dari kebenaran firman Tuhan di hari ini. Dialah Tuhan Allah kita. Jadi kita adalah orang-orang yang sungguh sangat berbahagia dan sangat bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah dialah Allah yang senantiasa ingat terhadap janji-janjinya yang sudah diperkatakan sampai pada akhirnya. Hal yang terakhir atau hal yang kelima, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka. Dari bagian ini kita melihat bahwa sebab perjanjian yang sudah diperkatakan itu sudah diikatkan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pada zaman itu adalah suatu perjanjian yang kemudian menjadi perjanjian yang kekal. Kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-18. Pemirsa yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyian adalah gemah dari perbuatan Allah yang dirasakan oleh umat. Tak ada gemah jika tak ada bunyi. Demikian halnya dengan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Dari dalam diri kita akan keluar gemah dari perbuatan Tuhan. Jika umat Tuhan menyadari betapa banyak berkat yang diterima dari Tuhan, tentu gemah itu akan terus keluar dari dalam dirinya. Bahwa umat akan terus merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti yang disaksikan atau yang dikumandangkan oleh seorang Daud. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan di atas segalanya. Menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan bukanlah hanya menyanyi dengan asal keluar. Atau istilah yang sering kita dengar, asal bunyi. Tetapi nyanyian yang adalah isyarat tentang ketulusan, kemurnian, perasaan dan pengakuan yang keluar dari dalam diri kita. Ada ungkapan yang tulus dan murni yang menyatakan kebesaran Tuhan dari dalam diri kita. Menyanyikan nyanyian syukur hendak juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita. Sehingga gemah dari perbuatan Tuhan itu akan selalu keluar dari dalam diri kita. Sebab setiap perjalanan kehidupan kita, kehadiran Tuhan itu selalu bergema. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebesaran perbuatan Tuhan telah dinyatakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah hadir dalam hidup kita, membawa keselamatan, membawa pengajaran dan pengharapan.
Hal inilah yang akan melimpahi kehidupan umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, kita hidup dengan rasa syukur, merendahkan diri dalam pengajaran dan berjalan dengan pasti di atas pengharapan iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di hari ini, ketika kita melangkah di Minggu Advent yang pertama, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, nyanyian puji-pujian Daud, mari selaku anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat, kita andalkan Dia, bernyanyi bermazmur, serta taat dan setia, maka pada akhirnya kita akan melihat berkat itu menjadi bagian dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di hari ini ketika kami boleh mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi semua kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan dan tantangan dunia yang sedang kami hadapi. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, berkati seluruh pendengar, pemirsa Tabura Injil dimanapun mereka berada. Biarlah ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, kami akan mau melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami setiap saat. Tuhan Yesus, di hari ini, kami pun berdoa bagi semua kami yang mendengarkan, Tuhan memberkati setiap kami, menjalani akan Minggu Advent yang pertama, tetapi juga 3 Minggu Advent ke depan. Tuhan berperkara bagi semua kami, supaya kami juga dapat mempersiapkan hati kehidupan kami, menyambut akan peristiwa akbar yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Dan selamat memasuki masa raya Minggu Advent yang pertama sampai dengan masa raya Minggu Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.